teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk mendalami Dermatology Multiple Intelligence Test. Apa sih tes DMIT itu? Tes sidik jari atau Dermatology Multiple Intelligence Test adalah metode yang mengklaim dapat mengukur potensi bakat dan kecerdasan seseorang melalui analisis pola sidik jari. Metode ini berlandaskan pada ilmu dermatologi dan neurologi yang mengaitkan pola sidik jari dengan gaya belajar, karakter, dan jenis kecerdasan majemuk. Teman-teman, keakuratan dan validitasnya masih diperdebatkan dalam komunitas ilmiah dengan beberapa penelitian meragukan klaim tersebut. Metode DMIT semakin populer dalam dunia pendidikan dan karir, digunakan untuk mengidentifikasi potensi individu melalui analisis sidik jari. Dalam pendidikan, DMIT membantu guru memahami gaya belajar siswa, memungkinkan pendekatan pengajaran yang lebih profesional. Lalu, di bidang karir, metode ini digunakan untuk menilai kecocokan seseorang terhadap profesi tertentu, membantu dalam pengembangan karir yang lebih terarah, dan popularitasnya meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri yang berbasis pada potensi individu. Argumen pro tentang metode ini: kecepatan. MDTI memungkinkan identifikasi potensi anak secara cepat sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal. Kemudahan, metode ini sederhana, dapat diterapkan oleh orang tua serta pendidik tanpa memerlukan alat khusus, membuatnya mudah diakses. Klaim identifikasi potensi sejak dini. MDTI membantu mengenali bakat dan minat anak, yang penting untuk mengembangkan karir dan pendidikan yang sesuai. Meskipun populer, metode ini sering dikritik karena kurang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Beberapa ahli psikologi dan pendidikan mempertanyakan validitasnya, menganggap bahwa tes ini tidak secara akurat mengukur kemampuan kognitif dan intelektual individu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa tidak terpengaruh signifikan oleh kemampuan berpikir ilmiah yang diukur oleh tes ini, mencerminkan kelemahan dan instrumen pengukuran. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tes ini lebih menekankan pada hafalan daripada pemahaman konsep yang mendalam, sehingga tidak mencerminkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siapa saja sih studi yang mendukung dan menentang metode ini? Studi yang mendukung Sir Francis Galton. Ahli Inggris Sir Francis Galton, yang merupakan sepupu Charles Darwin, telah melakukan penelitian tentang sidik jari dan hubungannya dengan kepribadian. Ia percaya bahwa sidik jari dapat memberikan informasi tentang bakat-bakat yang dibawa sejak lahir dan telah menerbitkan buku Fingerprints pada tahun 1888. Ada juga loh studi yang menentang metode ini. Banyak ahli psikologi modern yang skeptis terhadap klaim bahwa tes sidik jari dapat mengetahui bakat atau kepribadian. Artikel Profesor Nugroho juga menyoroti praktik komersial yang luas dalam industri tes sidik jari. Banyak situs web yang menawarkan tanpa bukti ilmiah yang mendukung. Ini menunjukkan bahwa tes sidik jari lebih mirip dengan praktik ramal garis tangan daripada suatu metode ilmiah yang kredibel. Teman-teman, mari kita lebih mendalami contoh nyata metode ini. Kritik Profesor Sarlito Nugroho terhadap tes sidik jari. Ketika anaknya diundang untuk mengikuti tes sidik jari, ia langsung menegaskan bahwa ia tidak percaya pada legitimasi tes tersebut. Penelitiannya online menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa sidik jari dapat mengetahui bakat atau kepribadian. Ini menunjukkan betapa skeptisnya komunitas ilmiah terhadap aplikasi non-fungsional tes sidik jari. Kesimpulannya, meskipun dapat memberikan wawasan tambahan, penting untuk tidak mengandalkan tes ini sebagai satu-satunya alat penilaian. Pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai metode penilaian akan lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat secara menyeluruh. Argumen yang mendukung tes ini lebih berbasis pada teori-teori lama dan praktik komersial yang kurang transparan. Makasih teman-teman sudah ikut mendalami teori DMIT test.